Mister Nyam Nyam, bisnis rumahan, omset besar. Tadi Kak Endi juga sudah membagikan pengalamannya selama berjualan. Ternyata prosesnya tidak sebentar ya, cukup lama sehingga akhirnya menemukan kuliner yang benar-benar oh iya ini yang paling pas saya jual. Karena sebelumnya Kak Endi ini pernah jualan bubur Manado, jualan di mobil, Nasi ya kan? kuning. Iya, nasi kuning. Pokoknya semua dilakuin. Ini mulai dari jualan di jalan, dari rumah, dari tetangga kiri kanan hingga akhirnya saat ini dapur Nyam Nyam sudah bisa ada warungnya ya. Tempat lah ya. Lebih iya, lebih Tempat. tepatnya ada Iya. tempatnya. Kalau boleh tahu tempatnya di mana nih, Kak? Kita gabung di Kedai Lamas Mm-mm. di Jalan Raya Pendidikan. Hmm, Ada Kedai Lamas itu dia ada berapa food court ya. Bukan hanya kami juga jualan situ, ada berapa macam jualan. ada banyak. Ada banyak. At least sudah ada offline-nya. Ada Iya, offline-nya. selama ini kan masih Online online ya, terus. betul. Orang-orang kan pasti online ini di mana ya kalau kita mau pas jalan mau makan langsung di tempat ya Bisa. kan bisa langsung mampir ke situ. Betul. Oke, Smart Listener, saat ini juga di studio Smart FM ada beberapa makanan yang udah dibawa menu ya yang udah dibawa oleh Kak Endi. Mungkin untuk Smart Listener yang mau bisa langsung lihat bisa langsung melipir ke YouTube kita di Smart FM Makassar nih. Ada beberapa nih. Kak Endi boleh dong kita dibagiin dijelasin apa aja nih yang dibawa ke studio Smart FM. Ya, yang kami bawa untuk hari ini ya, hampir rata-rata menu kami yang kami jual di online dan offline kami di warung kami. Itu ada yang pertama ini gulai kambing, Gulai ketupat kambing. gulai kambing, dan ada juga ketupat gulai ayam. Oke. Ada. Nah, ini yang perkembangan dari gulai kambing ini ke ayam ya. Ya, awalnya kambing. Kambing kan. Terus iya. lama-lama ada yang bilang kami nggak makan kambing dong, coba di ayam. Iya. Ini coba ayam, alhamdulillah ada juga pesanannya di ayam. Oke. Jadi di sini ada gulai kambing, ada gulai ayam, kemudian ada roti canai yang original, ya, ada roti canai yang rasa coklat dan rasa stroberi ya, stroberi. Oke. Dan sebenarnya ada juga macam-macam, ada di rumah itu ada yang rasa kacang, selai kacang, ada rasa selai nanas, ada semua tapi yang kami bawa baru ini aja. Dan juga ada minuman ini ada minuman namanya teh talua. Teh talua. Jos. Iya, talua jos. Teh Apa tal- tuh minumannya? Teh talua jos. Saya jelaskan sedikit. Kalau kari kambing kan tadi udah ya. Udah ya, udah. Kalau roti canai sih rata-rata Udah sih biasa. orang udah biasa Udah lihat, tahu, udah tahu. Kalau teh talua jos ini adalah teh bubuk kami yang bubuk khas yang bukan kami buat sih, kami beli juga di salah satu tempat yang rata-rata di daerah Pecinan kami beli teh bubuknya, kami masak dicampur dengan awalnya itu telur bebek. Oke. Kuning telur bebek. Kuning telur bebek kasih gula dikit, di mixer sampai mengembang dia. Oke. Setelah mixer kasih susu kental manis, susu creamer. Kemudian dicampur dengan tehnya tadi yang pekat. Tehnya harus pekat sih. Teh pekat. Kemudian setelah teh pekatnya campur pakai madu. Pakai madu, kemudian pakai susu bubuk Milo sedikit. Kemudian campur jeruk nipis untuk penyegarnya. Wow. Itu. Jadi ini minumannya cukup unik ya? Iya, unik. Tapi ini terus terang untuk menambah stamina. Penambah stamina. Penambah stamina. Jadi Oke. kalau kita lagi capek, lagi kurang sehat badan apa semua, lemas, loyo apa semua, rata-rata ini adalah minuman khas dari Sumatera Barat. Kemudian kami keturunan dari Sumatera Barat, dari Minang. Ini kalau orang mau ke sawah, mau kerja berat itu minumnya ini. Biar kuat di sawah Iya, ya. biar kuat. Zaman dulu. Sekarang ini adalah minuman khas dari Minang nih, yang kami olah, kami modifikasi sedikit, kasih madu, kasih Milo ya sedikit ya seperti itu. Jadi sehingga rata-rata jadi minuman khas kedaerahan tapi milenial. Gitu. Gitu. Udah dimodifikasi. Kalau di Makassar sendiri udah ada yang jual nggak sih teh talua kayak gitu? Rata-rata hampir di rumah makan Padang jual ya. Ada. Hampir rata-rata rumah makan Padang jual. Cuman belum belum orang banyak Makassar yang tahu gitu loh. Rata-rata orang Padang aja yang minum. Wow, ini kebetulan kami udah rata-rata mempromosikan kemana-mana, ya alhamdulillah diterima. Di tempat kami bukan hanya orang Padang yang minum,
rata-rata orang ya teman-teman yang lagi kurang sehat, capek apa semua singgah di tempat kami untuk minum teh talua. Teh talua ini kayaknya bisa menjadi salah satu pilihan minuman penambah imun. Iya, Apalagi imun. dalam kondisi sekarang ini Betul, yang pandemi ini. yang rata-rata sekarang ini orang-orang kok pada flu semua ya. Betul. Jadi Ini kan pilihan orang mungkin salah satu pilihan juga ya. Butuh stamina kan. Betul. Misalnya kalau capek apa semua. Nah kalau dari harganya sendiri ini berapa harganya? Kalau kari kambingnya kami patok di harga 25.000 cuman. 25.000. Seporsi. Seporsi. Sudah ada ketupat, sudah ada kambingnya. Bisa ketupat diganti dan nasi juga nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa, boleh ya. Boleh. Jadi itu satu paket. Kalau yang ayam cuman harga 15.000. 15.000. Oh lebih murah ya. Lebih murah. Ya. Dagingnya lebih murah. Lebih ya? murah. Lebih murah. Oke. Kalau dengan roti canainya, kalau yang ini, kalau yang pakai kuah original, kami patok di harga 8.000. 8.000. Ya. Oke. Kalau yang ini yang pakai selai, kami juga patok di harga karena dia nggak pakai kuah tapi karena ada tambahan selai, kami patok di harga 8.000 juga. Gitu. Jadi harganya cukup terjangkau ya untuk teh talua. Teh talua. Teh taluanya 15.000 per gelas. per gelas Ya, ya. per gelas. Kalau teh talua itu kita pesan baru dipanasin atau emang dihangatkan terus? Kalau tehnya memang harus panas terus. Hmm. Tehnya harus panasnya terus. Tapi kalau telurnya apa segala macam itu order by order langsung kita dibuat. Oke. Baru dibuat semua. Jadi cuma tehnya aja yang kami buat, itu pun nggak banyak karena nggak boleh terlampau lama tersimpan, ya kan? Nanti takutnya bau dia. Jadi kami biasa buat sesuai dengan takaran untuk hari ini, dari jam segini sampai jam begini kita buatnya sekian dulu gitu, sekian gelas. Oke, pokoknya kualitasnya yang utama dijaga. Dalam hal jualan bisnis apapun itu, dimanapun kita berbisnis, yang paling utama itu adalah kualitas. Kualitas. Oke, baiklah. Nah, kalau misalkan smart listener di sini yang mau pesan, kita boleh pesan melalui apa nih? Boleh melalui online ya? Online boleh, online boleh. Kalau offline datang aja langsung ke Kedai Lamas. Oke. Di Jalan Raya Pendidikan. Kalau mau lewat online bisa melalui WA. Oke, WA kami di 081 339 642 789. Oke. Kalau di Instagram ini nih. Ada Instagram admin, ini. Bagian admin nih. Coba apa ini? Sebutin adminnya. Dari Instagram kita punya namanya @dapur_mister_nyamnyam. Oke, itu dia nama Instagramnya. Facebooknya juga ada? Kalau Facebook Facebook masih Belum ya. Masih Facebook pribadi. Oke. Masih Facebook pribadi. Tapi kalau rata-rata teman-teman pesan melalui WA sama melalui Instagram tadi. Instagram betul. Kami Sekarang juga ada di GrabFood juga ada juga. sudah ada ya. Pokoknya kalau mau nyari itu langsung aja ke dapur nyam-nyam. Dapur Mister Nyam-Nyam. Mister Nyam-Nyam ya. Dapur Mister Nyam-Nyam harganya cukup terjangkau, 25.000 untuk kari kambing udah seporsi lah sama ketupat Silakan ya. ketupat atau nasi Terus boleh. misalkan kalau kita mau menghangatkan badan lagi bisa dengan talua. Teh talua. Teh harga taluanya 15.000. harganya juga 15.000. Oke. Nah, rencana ke depan nih mau dapur nyam-nyam ini mau apa nih di depan? Ada rencana ke depan apa aja? Rencana ke depan insya Allah dalam waktu dekat kami akan meluncurkan menu baru yaitu sate kambing. Wah, Sate kambing. Sate Kami kambing. akan buat sate kambing. Insya Allah mohon doa restu kedepannya ini ya lagi sementara persiapan semua. Ini sate kambing yang bumbu khas ya, bukan bumbu kacang, bumbu kecap kami pakai. Oke. Bumbu kecap yang pakai bawang ya? Benar, bawang merah. Pakai harus semua tomat. Tapi nggak pakai tomat kami. Oke. Kami nggak pakai tomat karena Jeruk. Jeruk iya, tapi ada bumbu khas kami yang nanti insya Allah kami bumbu akan khas ya. luncurkan kembali dan kami akan sampaikan kepada teman-teman semua. Wow, dinantikan nih untuk inovasi terbaru dari dapur Mister Nyam-Nyam dari kari kambing, ayam, kemudian teh talua. Nanti juga next berikutnya Kak Endi mau bikin sate. Oke Kak Endi, karena kita sudah sampai juga di penghujung acara. Siap. Apa yang kemudian ingin dibagikan atau disampaikan kepada seluruh smart listener yang sedang mendengarkan kita di Senin Inspirasi ini? Silakan. Satu hal bahwa ingin memulai usaha jangan berpikir pada modal yang besar. Yang kedua, jangan takut untuk bergerak. Yang ketiga, pikiran usaha apapun itu harus dengan nilai positif. Itu aja mungkin yang saya. Jadi jangan takut untuk gagal.
Yang jelas bergerak terus. Oke, wow, thank you. Makasih banyak nih Makasih banyak. Kak Indi juga untuk waktunya sudah bersama-sama berbagi di Senin Inspirasi di Studio Smart FM. Ya. Dan betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Kak Indi bahwa dalam dunia usaha yang paling penting adalah kualitas yang dijaga. Kemudian jangan putus asa kalau misalkan hari ini gagal, besok gagal, lusa gagal, tetap terus maju. Betul. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali, ya. Mbak. Dari modal kecil ternyata kita bisa kemudian cukup berkembang Siap. dengan mengetahui strategi apa yang pas untuk kita gunakan ya untuk produk kita bisa berkembang. Dan memang media sosial sangat membantu sekali. Dan Kak Endi memang ngelihat peluang itu akhirnya sekarang mulai dari 1 kilo udah berkembang menjadi 3 kilo per hari. Didoakan supaya bisa naik sampai 10 kilo ya. Iya. Amin. Oke, thank you sekali lagi, makasih banyak untuk Kak Endi kehadirannya Makasih hari banyak. ini. Semoga usahanya lancar jaya. Amin. Dan kita nantikan untuk inovasi terbarunya yaitu sate ya. Amin, makasih. Sate kambing. Silakan juga yang mau mampir, tadi udah disampaikan juga di mana untuk kedai offline-nya, lalu untuk Instagramnya juga. Baik, Senin Inspirasi akan menjumpai Smart Listener nanti di minggu depan dengan inspirasi lainnya dalam dunia usaha. Saya Priscilla Rini, pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua dan sukses untuk kita.